Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Rose Kamaladewi. Kali ini aku mau menjelajah salah satu rumah yang lagi happening banget di salah satu film yang juga happening banget, yaitu Pengabdi Setan. Sekarang aku udah ada di dalam rumah yang tepat menjadi syuting Pengabdi Setan. Di sini tepatnya aku di ruang tamu. Sementara kalau di sini yang udah pernah nonton pasti tahu, di sini ruang makannya. Setelah ruang makan, aku melanjutkan ke ruang dapur yang digunakan Tara Basro memasak untuk adik-adiknya. Terlihat kondisi dapur yang tidak terawat di setiap sisinya, sementara di bagian atap terlihat usang dan rusak. Keran air di bagian wastafel juga sudah rusak, makanya air menyembur keluar tanpa henti. Searah dengan dapur, terdapat lorong yang menjadi pemisah di antara dapur dan kamar mandi. Di sana cukup banyak barang seperti kasur dan barang-barang yang tidak terpakai lagi. Mungkin itu properti film yang sengaja ditinggal. Kalau yang sudah nonton, ini merupakan tempat mengumpetnya sang nenek saat bermain petak umpet dengan cucunya. Ih, jadi inget nih adegan menegangkan di situ. Untuk kondisi kamar mandi terdapat meja yang tidak terpakai lagi. Sementara atap kamar mandi sudah banyak yang bolong di berbagai sisi. Kalau di film kan ada sumur dan bak mandi, tapi sekarang sudah dihancurkan. Katanya sih itu jadi tempat sarangnya jin dan setan. Tapi nggak tahu juga ya Vivanians. Selanjutnya aku menuju kamar nenek yang ada di film Pengabdi Setan. Kamar ini terasa menyeramkan. Mungkin karena gelap dan agak lembab, jadi hawanya serem. Di sini dimana tempatnya Ian dan kakaknya yang rambutnya keriting dan lucu itu ketakutan nunduk karena dia melihat sosok ibu di sana. Selanjutnya, aku menuju kamar Bondi dan Ian yang tak jauh dari kamar nenek. Kondisi kamar ini terasa hangat dan terdapat gambar-gambar di bagian dinding yang lucu. Di kamar ini terdapat 2 tempat tidur yang mungkin bekas properti film Pengabdi Setan. Walaupun ditutup rapat, kamar ini masih lebih tidak terlalu menyeramkan daripada ruang lainnya. Setelah dari kamar Bondi dan Ian, aku mulai menuju ke lantai 2. Sebelum ke kamar yang paling fenomenal, aku terlebih dahulu ke kamarnya Tony yang berdekatan dengan kamar ibu. Ini dia nih kamar Tony. Dalam filmnya, ini merupakan tempat Tony ketika sedang mendengarkan radio malah mendengarkan suara lonceng ibu yang minta disisirin. Dia kamar ibu yang paling menyita perhatian karena banyak adegan menegangkan di sini. Kamar ini tempat adegan di mana ibu terbaring lemah karena sakit, lalu terdapat sosok yang mirip dengan ibu berdiri di hadapan jendela. Nggak kebayang deh seremnya gimana di sini. Karena di setiap tempat hawanya berbeda, tapi kalau di sini nih lebih merinding. Ya, di sini juga banyak adegan-adegan di mana tokoh ibu turun dari tangga beserta anak yang paling kecil si Ian. Bisa jelas sih atmosfernya tuh dingin, lembab sih enggak, cuman memang merinding. Kalau kalian udah nonton pasti tahu di sini sebenarnya ada box besi di mana Ian ngumpet di dalam dan dia ketiduran. Nah, ini adalah pintu yang cukup fenomenal juga. Di trailer juga ada yang Tara Basro marah-marah untuk buka pintu. Ternyata Pak Ustadz itu rumahnya deket. Ini dia rumahnya. Ternyata di sini. Nah, bisa dilihat ini di mana adegan depannya rumah dari Pak Ustadz. Nyambung sih ya. Aku sih nggak ngerti ya. Cuman kalau di film dia itu di dalamnya sini nih, ini adalah ruang tamunya. Sementara kalau di sana mungkin udah menuju ke
ruang makan, dapur, dan sebagainya. Ini adalah belakang rumah dari tempat syuting Pengabdi Setan. Nah, kalau di sini di sebelah kanan aku adalah belakang rumahnya Pak Ustadz. Sementara ini adalah rumah dari tempat syuting Pengabdi Setan. Bisa dilihat tidak terurus mungkin karena memang sudah lama ya rumahnya, dan banyak sarang laba-laba dan atap-atapnya juga udah pada rusak sih, Minion. Setelah aku melihat kondisi belakang rumah, aku menuju pemakaman rekayasa yang dibuat pada saat syuting film Pengabdi Setan. Pemakaman ini tidak jauh dari lokasi yang ditinggali oleh Tara Basro dan sekeluarga. Ini dia nih Vivanians, lokasi di mana kuburan-kuburan yang ada di film Pengabdi Setan. Sementara yang di sebelah kiri saya ini adalah kuburannya si ibu yang ada di Pengabdi Setan. Ternyata di film itu ada sekitar 20 sampai 30 kuburan yang ada di sini. Sebenarnya ini bohongan sih. Kalau kalian bisa lihat, ini gundukan-gundukan mungkin nggak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ada gundukan-gundukan yang itu sebenarnya kuburan yang ada di film Pengabdi Setan. Aku sempat dengar dari beberapa sumber pada saat syuting ada adegan di mana ada beberapa pocong. Yang tadinya pocongnya cuma ada 20, ternyata di yang kalian tonton ini di layar lebar itu lebih dari 20, bisa sampai 25. Coba kalian pikir, yang mana yang asli, yang mana yang beneran kru? Dengan semakin tenannya rumah Pengabdi Setan ini tentu menjadi incaran turis yang penasaran. Tapi ada beberapa peraturan yang harus diikuti kalau mau datang ke rumah ini. Pengunjung pertama harus minta izin kepada pihak pengelola PT Perkebunan Nusantara agar ditemenin pihak amanan. Perlu ingat ya, di lokasi ini sering terjadi pungutan liar oleh warga sekitar. Harga yang dipatok pun cukup tinggi. Waktu itu kami dimintai sekitar 200.000 untuk 5 orang. Kita juga harus berhati-hati dengan tipuan berkedok open trip ke rumah Pengabdi Setan ini, karena sudah beberapa orang yang menjadi korban padahal sudah mengirimkan sejumlah uang. Ternyata acara tersebut tidak ada. Selain itu, sudah tampak aksi vandalisme yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, dengan terlihatnya coret-coretan di depan rumah dan kaca. Ayo dong, lokasi ini lebih baik kita jaga kebersihannya. Aku udah coba lihat interior tempat ini, tempatnya syuting film Pengabdi Setan. Ternyata di sini tuh serem banget untuk interiornya. Dan di sini buat kalian yang mau masuk ada pantangannya nih, jangan memakai baju warna merah dan harus permisi dulu atau assalamualaikum untuk masuk ke rumah itu. Oke? Jangan lupa subscribe viva.co.id, like, share, and komen video ini ya. Sampai jumpa.